Shalom anak-anak, selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi di dalam ibadah online pada pagi ini. Kita bersama-sama akan bersukacita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Ayo kita akan tundukkan kepala, siapkan kalian semua untuk berdoa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kepadamu karena Engkau begitu baik. Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami boleh ada di semua karena kemurahan. Tuhan, sebentar kami ingin memuji, mempermuliakan nama Engkau. Berikan kami sukacita-Mu Tuhan. Berikan kami kebebasan Tuhan untuk mengekspresikan tubuh jiwa dan roh kami dalam pujian ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyi bersama-sama pujian hari ini ya kepada Tuhan. Ayo kita bersukacita. Semua. Sukacitamu mengalir dalamku. Katakan dia. Kita akan sambung lagi dengan satu pujian, cuy pam pam pam. Ya, semua nanti ingat ya. Ayo semua, panggilan ya. Ya. Cuy pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy pam
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita di datang kepada Tuhan. Kita akan diujikan meyakini saat Kau berfirman. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kau aman karena Kau menjaga ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mungkin saja disediakan bagimu kemuliaan dan dipulihkannya. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mungkin saja disediakan bagimu kemuliaan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mungkin saja disediakan bagimu kemuliaan dan dipulihkannya. Kemuliaan dan dipulihkannya. Kemuliaan dan dipulihkannya. Haleluya, terima kasih
Tuhan Yesus, bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Segala perkara boleh terjadi Tuhan atas izin-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya membuka hati kami Tuhan dan telinga kami Tuhan. Dan Engkau layakkan kami menerima berkat firman-Mu, dan firman-Mu boleh melakukan kami, memberkati kami dan menjadi jawaban atas hidup kami, setiap kebutuhan kami. Kami tahu Tuhan Engkau Allah kami yang besar, Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami anak-anak-Mu di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Pagi ini tanggal 9 Desember kita bertemu lagi di ibadah online. Anak-anak, Tante percaya Tuhan senantiasa menyertai anak-anak, menyertai keluarga, menyertai mama papa. Itu terbukti pada hari ini sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya kalau kami ada sampai saat ini semua oleh karena penyertaan Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini firman-Mu akan memberkati setiap kami, memberkati anak-anak-Mu. Walaupun mereka belum bisa beribadah offline, tapi kami percaya saat ini Tuhan hadir, Tuhan mengurapi setiap anak-anak-Mu, menolong anak-anak-Mu ketika mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, masih ingat cerita 2 minggu yang lalu tentang penyertaan Tuhan? Waktu itu yang bercerita Tante Yohana ya, masih ingat ya bagaimana penyertaan Tuhan bagi umat Israel, yaitu Tuhan menyertai umat Israel ketika keluar dari negeri Mesir, disertai dengan tiang awan dan tiang api. Dan pagi hari ini Tante juga akan menyampaikan firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Ya, kita buka dulu di Alkitab kita di kitab Keluaran ya. Anak-anak, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian ya, mereka berjalan melalui padang gurun. Padang gurun itu kalau siang terasa panas sekali dan kalau malam terasa dingin sekali. Tetapi waktu itu Tuhan Allah menyertai mereka. Anak-anak, bangsa Israel terus berjalan hingga suatu ketika sudah beberapa waktu lamanya perbekalan mereka habis karena mereka sudah kurang lebih sudah beberapa lama keluar dari negeri Mesir. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut karena kenapa? Mereka kekurangan makanan ya. Mereka lupa anak-anak, Tuhan sudah menolong mereka ketika mereka menyeberang sungai Yordan, ketika Tuhan menaungi mereka, menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Mereka lupa bagaimana Tuhan sudah mengadakan mujizat yang luar biasa. Sehingga bangsa Israel mulai bersungut-sungut ya, bersungut-sungut kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka katakan, lebih baik kita mati di tanah Mesir daripada kita mati di padang gurun yang tandus ini. Kita tidak bisa mendapatkan makanan apa-apa. Anak-anak, kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, sesungguhnya Tuhan itu mengasihi umat kesayangannya. Bangsa Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Seperti anak-anak, seperti mama papa itu menjadi kesayangan Tuhan. Ketika Tuhan sudah memelihara, Tuhan pasti akan menyediakan segala yang kita perlukan ya. Mari kita akan baca di kitab kita ya, di kitab Keluaran. Di Keluaran yang pasal 16, kita baca dari mulai ayat 4, kita baca seperti ini firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak
untuk sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungut itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah yang disampaikan Tuhan. Tuhan Allah ketika Tuhan itu menyampaikan sesuatu firman, ketika Tuhan berfirman, ayo Musa, bawa umat kesayanganku keluar dari negeri Mesir, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti akan memelihara. Dan pada waktu mereka kekurangan, Tuhan pasti mencukupkan. Dan ketika umatnya bersungut-sungut karena menginginkan makan, Tuhan menyediakan semua yang mereka perlukan. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan itu nyata bagi umatnya ya. Pagi-pagi ketika Tuhan sudah berfirman, bangsa Israel memungut makanannya dari surga ya. Makanan itu seperti kue yang halus gitu ya, namanya mana dari surga ya. Bangsa Israel akhirnya memungut makanan yang dari Tuhan, dan Tuhan benar-benar menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya. Tuhan itu tidak pernah lalai terhadap umatnya. Ketika Tuhan menyampaikan bahwa firman-Nya itu pasti akan digenapi. Dan pada petang harinya Tuhan juga menyediakan makanan bagi bangsa Israel, yaitu akan ada makanan daging anak-anak ya. Zaman dahulu daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh sehingga umat Israel mereka tidak kekurangan apapun. Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan. Anak-anak, firman Tuhan pada zaman dahulu juga sampai saat ini tetap sama. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan menyediakan, Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Anak-anak, pada beberapa bulan ini kita semua bahkan seluruh dunia merasakan bagaimana persoalan yang berat, yaitu karena ada penyakit yang dinamakan COVID-19, sehingga banyak sekali negeri, banyak sekali bangsa-bangsa mengalami kekacauan, mengalami masalah perekonomian yang luar biasa. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kalau sampai saat ini, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memelihara kita. Kita ada sampai saat ini, Tuhan pelihara kita. Kalian harus percaya bahwa Tuhan itu ketika berfirman, Tuhan menyediakan, Tuhan pasti menyediakan. Tante percaya, walaupun dalam kondisi apapun, Tuhan pasti tetap menyediakan segala keperluan anak-anak. Amin anak-anak. Tuhan pasti menolong pekerjaan orang tua kalian, segala usaha yang dikerjakan oleh orang tua kalian pasti Tuhan berkati. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang tidak pernah lalai atas janji-janjinya. Nah anak-anak, kita akan belajar ayat hafalan kita ya. Kita akan buka di dalam Alkitab kita di Filipi 4 ayat 19. Di Filipi 4 ayat 19, di situ dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin anak-anak, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah.
Tuhan senantiasa mengasihi, memperhatikan, seperti Tuhan memperhatikan umat Israel, Tuhan juga memperhatikan anak-anak. Sebab anak-anak adalah Israel rohani yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika anak-anak mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, setiap janji-janji dalam firman Tuhan pasti digenapi. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan sudah Tante Sri sampaikan. Kita akan tutup dalam doa ya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang berjanji adalah Allah yang setia. Kami percaya ketika Tuhan berjanji memelihara, menyertai kami, itu akan kami rasakan dalam kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu, bertumbuh dalam kehidupan mereka, dan mereka semakin bertambah iman percaya mereka kepada Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. A humble